Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dalam pembelajaran online kita hari ini, hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Pada hari ini kita akan kembali belajar tentang IPA yang ada di tema 7. Untuk itu kalian boleh buka LKS halaman 33. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu gaya dan apa itu gaya otot. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya listrik yang ada di halaman 33 LKS ya. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Nah, listrik itu dibagi menjadi dua. Ada listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis artinya listrik yang tidak bergerak. Jadi sebelum memahami itu, anak-anak harus tahu bahwa listrik itu memiliki dua muatan. Jadi listrik itu ada dua jenis. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif kita suka sebut dengan proton, yang negatif kita sebut sebagai elektron. Nah, muatan listrik ini bisa bergerak. Ketika biasanya kalau bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Elektron yaitu muatan listrik negatif itu biasanya akan bergerak. Nah, ketika elektron bergerak itu yang disebut dengan listrik dinamis. Sedangkan pada listrik statis muatan listrik tidak bergerak, diam di tempat. Itu disebut listrik statis atau listrik diam. Sedangkan ketika muatan listrik bergerak dari positif ke negatif, itu disebut sebagai listrik dinamis. Jadi tadi udah ulangi ya, gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan listrik yang berada di dalam medan listrik, atau gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, itu tadi tentang gaya listrik. Sekarang kita buka lagi halaman 34. Lihat, ada penilaian IPA, tulis ya jawabannya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan gaya listrik? Tadi sudah saya jelaskan. Gaya listrik adalah gaya yang dimiliki oleh benda yang bermuatan listrik. Kemudian yang kedua, tuliskan dua muatan yang dimiliki listrik. Muatan positif dalam kurung proton dan muatan negatif dalam kurung elektron. Kemudian 3, bagaimana jika benda yang bermuatan listrik sejenis saling berdekatan? Kalau sejenis pasti tolak menolak. Sedangkan kalau berbeda jenis positif dengan negatif, dia akan tarik menarik ya. Jadi nomor 3 jawabannya tolak menolak. Nah, kemudian nomor 4, jelaskan yang kamu ketahui tentang medan listrik. Apa tadi medan listrik? Daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Betul. Nomor 5, bagaimana jika suatu benda berada di daerah medan listrik? Jika suatu benda berada di dalam medan listrik, maka dia akan terkena tarikan atau masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Udah ya, itu halaman 34. Nah, contoh yang B, perhatikan. Ada penggaris plastik, kemudian buat kertas kecil-kecil dipotong. Nah, kemudian penggaris plastik itu gosokkan pada rambut kering selama beberapa kali. Setelah kalian gosokkan, kemudian penggaris plastik tadi dekatkan dengan potongan kertas. Kalau listrik statisnya terkumpul cukup kuat, maka potongan-potongan kertas tadi akan tertarik oleh penggaris plastik tadi. Itu contoh listrik statis. Kalau contoh listrik dinamis adalah listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, selanjutnya buka LKS halaman 37. Tadi gaya listrik, sekarang energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menimbulkan medan listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Contohnya perubahan energi listrik menjadi energi panas pada setrika. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin.
Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya pada bel listrik atau radio atau televisi ya. Tadi kegunaan energi listrik. Kemudian kita lanjutkan lagi ke halaman 62. Selain energi listrik, selain gaya listrik dan gaya otot, ada juga gaya magnet dan gaya gravitasi. Ada di halaman 62 LKS. Gaya magnet adalah gaya yang dimiliki oleh magnet. Gaya magnet ini berupa tarikan. Magnet itu berasal dari kata magnesia, yaitu tempat pertama di mana manusia menemukan batu yang disebut dengan magnet atau disebut juga batu berat. Batu ini berbeda dengan batu yang lain karena batu magnet itu memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Jadi pada awalnya magnet itu berasal dari batu yang ditemukan di kota Magnesia. Magnet ini, batu magnet ini memiliki kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau mengandung besi. Karena itu, kemampuan batu ini untuk menarik benda-benda yang terbuat dari besi disebut dengan gaya magnet. Pada saat ini, kita jarang sekali menggunakan magnet alam. Kita lebih sering menggunakan magnet buatan yang bisa kita buat sendiri atau menggunakan proses industri. Nanti kita akan belajar di pertemuan yang lain tentang bagaimana cara membuat magnet buatan. Magnet ini punya sifat yang unik. Yang pertama, magnet tadi ya, yang magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Kemudian yang kedua, magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kemudian magnet itu mampu menarik benda yang terbuat dari besi tanpa menyentuh. Nah, kemudian kutub magnet kalau kutub positif dan negatif. Kalau kutub yang berbeda didekatkan, dia akan tarik menarik. Sedangkan kalau kutub sejenis yang sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka biasanya dia akan tolak menolong. Nah, nanti kalian bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari karena banyak kita mudah sekali mendapatkan magnet. Contohnya magnet pada mainan atau pada kotak pensil. Yang paling mudah kalian temui yang ada di tempat mainan ya. Nah, kemudian berdasarkan kemampuannya ditarik oleh magnet, benda itu dibagi jadi dua. Ada benda magnetis dan benda non magnetis. Benda magnetis itu benda yang bisa ditarik oleh magnet. Contohnya besi, baja. Kemudian ada benda non magnetis. Benda non magnetis itu artinya benda yang tidak bisa ditarik magnet. Mau kita dekatkan dengan magnet sekalipun kita paksa tempel, dia nggak akan nempel. Contohnya plastik atau kayu atau kertas. Kita paksakan untuk nempel ke magnet nggak akan bisa karena dia merupakan benda non magnetis. Nah, selain itu tadi tentang magnet. Nah, selanjutnya ada gaya gravitasi atau kita sering sebut sebagai gaya tarik bumi, yaitu gaya yang dimiliki oleh bumi di mana dia akan menarik semua benda yang ada di sekitar bumi atau di dekat bumi untuk menarik untuk ke arah bumi. Jadi gaya gravitasi itu adalah gaya tarik yang dimiliki oleh bumi. Jadi dia akan menarik benda-benda yang ada di sekitar bumi untuk ke arah dia. Dia menarik. Nah, contohnya ada. Jadi contoh gaya gravitasi adalah daun di pohon kalau sudah kering pasti jatuh, gugur kan? Gugurnya kemana? Ke bawah. Kenapa nggak gugurnya ke atas? Karena dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Teori gravitasi ini yang pertama kali menemukan adalah Sir Isaac Newton. Jadi ketika itu dia berpikir, kenapa ya kok pohon apel, kok buah apel itu selalu jatuh ke bawah? Kenapa nggak jatuh ke atas? Karena apa? Karena ada gaya gravitasi. Semua benda yang kita lemparkan ke atas pasti jatuh ke bawah. Tidak ada benda yang jatuh ke atas karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah,
Contoh lain gaya gravitasi. Kalau kalian naik tangga. Jadi gravitasi itu kan pasti, jadi pusat bumi itu ada di dalam tanah. Jadi bumi karena ada gaya gravitasi dia akan menarik semua benda di sekitar bumi untuk dia, ke arah bumi, yaitu ke arah tanah. Kalau ke sekolah masih inget ya, ada tangga. Kalau kamu naik tangga pasti rasa lebih berat. Kenapa? Karena kita sedang melawan gaya gravitasi. Sebaliknya, ketika kita turun tangga rasanya tuh pengen lari, pengen cepet. Kenapa? Karena kita didorong atau ditarik oleh gaya gravitasi. Nah, berikut beberapa pengaruh gaya gravitasi. Halaman 63. Gaya gravitasi menarik bulan sehingga bulan tidak terlepas dari garis edarnya. Bulan tetap berputar mengelilingi bumi. Nanti kalian belajar kelas 6 ya. Kemudian yang kedua, gaya gravitasi menarik meteor memasuki bumi. Kalau anak-anak nonton berita beberapa waktu yang lalu, ada serpihan meteor yang jatuh ya, kalau nggak salah di daerah Lampung. Itu karena ada gaya gravitasi. Yang ketiga, gaya gravitasi menarik batu yang telah dilempar ke atas untuk kembali ke tanah. Semua, nggak cuma batu ya. Kamu lempar pulpen juga jatuhnya pasti ke tanah, ke arah tanah. Meskipun kamu lempar dalam rumah, jatuhnya di lantai rumah, tapi itu kan tanah, maksudnya ke arah pusat bumi. Nah, selanjutnya LKS halaman 66 tentang gaya gesek. Tadi udah baik gaya otot, gaya listrik, kemudian gaya magnet, gaya gravitasi. Yang kelima adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang menahan gerak benda agar benda itu berhenti bergerak. Jadi kalau gaya gesek ini dia menahan benda supaya berhenti bergerak. Nah, gaya gesek ini punya banyak manfaat. Yang pertama, kalau benda bergerak bisa berhenti, itu karena gaya gesek. Kamu lari bisa berhenti, kamu jalan bisa berhenti, itu karena ada gaya gesek. Kita bisa pegang pensil karena ada gaya gesek antara tangan kita dengan pensil. Kalau nggak ada gaya gesek, ini jatuh karena licin. Nah, kalau tempat yang licin berarti gaya geseknya kecil ya. Yang kedua, menahan benda agar tidak bergeser. Meja akan tetap di situ, tempat tidur akan tetap di situ kecuali kamu dorong. Kecuali dipindahkan dia tidak akan bergerak. Rumahmu nggak bergerak kan? Tetap di situ. Kenapa? Karena ada gaya gesek antara rumah dengan tanah ya. Kemudian menghasilkan panas. Nih, coba gesek kan. Ini antara tangan dengan tangan nih. Kan gaya gesek. Bersentuhan, gaya sentuh antara dua permukaan benda. Lama-lama tangannya akan terasa hangat. Nah, berarti menghasilkan panas. Tapi gaya gesek itu juga ada kerugiannya. Contohnya sol sepatu yang sering dipakai lama-lama jadi aus atau jadi tipis. Tidak hanya sepatu, sendal. Itu karena apa? Karena bergesekan terus dengan tanah. Kemudian apalagi? Selain mudah aus, kerjaan jadi lebih berat. Contohnya menggeser meja jadi lebih berat, itu karena ada gaya gesek. Tapi semua itu terlepas ada manfaat atau kerugiannya, keberadaan gaya gesek sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas untuk kalian hari ini adalah kerjakan LKS halaman 54 Romawi 1 dan 2. Ya. Romawi 1 dan 2. Kemudian halaman 83 Romawi 1 dan 2. Kerjakan di LKS. Kalau sudah kumpulkan ke wali kelas masing-masing. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.